Haleluya, ayo kita sembah Tuhan ya. Banyak yang gigi. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah
kami yang kami cinta. Lindungilah. Oh, we worship you, Father, in the name of Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Kami cinta Kau Tuhan, Kaulah segalanya bagi kami. Dan Kaulah pujian kami, Kau yang berkuasa atas hidup kami. Kami sembah Kau Tuhan, penebus kami, pelepas kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Kau baik. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Katakan dengan segenap hati, emas perak dan permata. Emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba berkenan, berkenan kepada. Katakan kepada Tuhan, Dia lebih dari segalanya, lebih dari apapun juga. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata, tiada artinya.
Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Ya Rabakasya Karabakasya Kikarabakasya Ya Rabakabakabakabakabakabaka. Okabakabakabakabakabakabaka. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. 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 Urapilah. Mari kita sama Roh Kudus. Kami kita sama Tuhan. Dengannya baru kami mau melayani-Mu Tuhan. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Dengan kerinduan kepada Tuhan, urapilah kami Bapa. Urapilah kami dengan minyak baru. Ya Rabakasya kami rindu, Roh Kudus, Bapa kami rindu. Kami rindu, Tuhan, melihat kuasa-Mu yang Rabakasya dicurahkan di kami haus Tuhan, kami rindu, kami rindu, kami rindu. Oh, kami rindu, Bapa. Tuhan, melihat, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami, di hati. Yang kami rindukan hanya Kau Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain. Engkaulah kepala gereja Tuhan. Engkau pelaksana mujizat-Nya Roh Kudus. Engkau yang berkuasa atas segalanya. Engkau yang memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di keluarga kami, dicurahkan di keluarga kami. Katakan dengan segenap hati, kami rindu Bapa, kami rindu
gerejamu, dicurahkan di gerejamu, dicurahkan di gereja ini, di gereja ini. Sekali lagi katakan, kami rindu Tuhan. Luar biasa seperti Engkau Bapak. Pada saat ini kami kembali boleh berkumpul Tuhan di rumah Mama Tina, Bapak Tina ini Bapak, untuk memuliakan namamu. Bahkan Tuhan kami boleh Tuhan melakukan Tuhan Yesus perjamuan kudus. Tuhan kami percaya Tuhan Yesus Engkau selalu ada Tuhan bagi kami Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami ini Tuhan, dan urapi setiap hamba Tuhan Yesus yang ambil bagian pada pelayanan sore hari ini Tuhan. Kau mengurapi, kau memberkati Tuhan, pakai lebih lagi luar biasa Tuhan. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai Tuhan Yesus untuk Tuhan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau mengurapi dia Tuhan, pakai di jemur-jemurnya Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap kebenaran yang disampaikan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Kami terus diubah, kami terus dibentuk Tuhan untuk seturut kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Dan juga bagi saudara kami Tuhan yang mungkin masih ada di dalam perjalanan, Tuhan sertai mereka, tinggalkan mereka Tuhan ke tempat ini dengan keselamatan daripada Tuhan. Kami boleh bersama-sama menaikkan pujian sembah kami kepada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, kami tidak mengizinkan celaka maut apapun yang menghalang merintangi mereka datang ke tempat ini. Semuanya akan ketika tolak patah hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Menyaka pergi dari perjalanan mereka di dalam nama Yesus yang berkuasa. Begitu juga Tuhan, sebelum jauh kami lebih dalam masuk ke hadirat yang kudus Tuhan. Kiranya Tuhan banyak dosa, salah, pelanggaran kami Tuhan yang kami perbuat Tuhan, yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, berpikiran, perkataan, tindak tanduk kami mohon Tuhan ampuni kami, hapuskan dosa, salah, pelanggaran kami ya Tuhan, bahkan ketidaktaatan, ketidaksetiaan kami Tuhan, kami mohon Tuhan ampuni kami Tuhan. Suci kuduskan hidup kami Bapa, untuk kami boleh layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Baik, sangat baik Tuhan. Bagi keluarga di tempat ini Tuhan yang telah Tuhan membuka Tuhan pintu rumah mereka, terlebih pintu hati mereka untuk kami boleh memuji mulianya Engkau. Tuhan berkati keluarga rumah tangga di tempat ini Tuhan. Apapun yang menjadi rencana kerinduan mereka Tuhan, Engkau Allah yang terus mendengar seruan doa mereka Bapa. Lebih juga khusus Tuhan buat Tuhan terkasih kami Mami Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami boleh bersama-sama dengan Mami Tuhan menaikkan pujian sembah kami kepada Engkau Bapa. Berikan terus kekuatan, kesehatan yang baik bagi Mami Tuhan. Kau Tuhan mengurapi sama dia Tuhan, pakai terus dia Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami juga tidak mengizinkan setiap pekerjaan iblis setan yang coba-coba Tuhan mengusik, mengganggu pertemuan ibadah kami pada sore hari ini.
Kami sepakat apapun ya namanya Rotary Serial yang ada di sekitar lingkungan tempat ini, kami terikat, kita hancurkan kuasanya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hancurkan setiap pekerjaan. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus, untuk bungkus kami di tempat ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus, pagari kami dengan hati kemuliaan-Mu, malaikat Allah, terus boleh berlaksa-laksa Tuhan, berjalan di tempat ini, sehingga kami boleh leluasa dengan sukacita menaikkan pujian sembah kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Jadi dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, kami berdoa, kami berserah dan kami percaya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Nama Tuhan. Shalom. Shalom. Hai kabar? Kita bersyukur sama Tuhan ya. Karena kasih setia Tuhan kita bisa hidup, kita ada. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Kita bisa kumpul lagi sama Mami ya. Biar segera dibangun mereka. Biar Tuhan ulang tahun. Gak ada rupanya yang kebetulan. Amin. Amin. Kita sekalian berdoa nanti untuk Mama Tina, mengucap syukur sama Tuhan. Ya, keluarga ini adalah keluarga yang berbahagia loh. Ya, orang tua bisa bersama-sama itu, aduh, keluarga yang berbahagia ya. Ya, anak-anak mereka juga diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, saya mau bagikan ini gini, bahwa pelayanan ini adalah sungguh milik Tuhan. Ya, saya nggak berani bilang jemaat saya, gereja saya. Waduh, takut saya ya, karena gereja ini adalah milik Tuhan. Ya, kita sama semuanya, fungsi kita saja yang berbeda. Semuanya kita sama, kita dombanya Tuhan. Tapi ada domba yang disuruh jadi gembala. Kita domba-dombanya Tuhan dong. Amin, saudaraku. Ya, ya. Itu makanya kita bersyukur sama Tuhan untuk pelayanan ini. Nah, apa yang dipentingkan dalam pelayanan ini? Dalam perjamuan kudus ini saya mau bagikan begini, bahwa ada rahasia Tuhan dalam perjamuan kudus ini yang harus kita taati, yang harus kita mengerti, yang menjadi kesukaan Tuhan. Ya, apakah Tuhan begitu saja ya mengorbankan tubuh dan darahnya? Semuanya itu ada maksud dan tujuan Tuhan loh. Ya, bukan hanya untuk menebus kita menjadi manusia yang baru, bukan begitu saja, tetapi lebih dalam lagi, Tuhan mau supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan lewat apa? Lewat yang namanya satu, kesatuan. Tuh, coba kita lihat ya 1 Korintus 10. 1 Korintus 10. Oh, haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Amin. 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 17. Apa kata firman Tuhan? Kita baca sama-sama yuk. Ayat pembukaan ini. Sudah dapat katakan amin. 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17. Sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 17 dengan keras. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, ini pelayanan ini ya Tuhan dirikan ya, Barigas Punuayan ini. Saya nggak bisa bilang ini saya yang dirikan loh, enggak. Betul-betul ini tangan Tuhan yang mendirikan ini. Ya, waktu kita kumpul di tempat Pak Untung itu udah jelas ya. Ya. Nah itu. Betul-betul Tuhan yang mendirikan ini. Bukan karena skenario manusia juga, bukan. Bukan. Coba kita lihat perjalanan pelayanan ini. Coba dalam 1 tahun ini, ya. Kita bersyukur bersama Tuhan. Ya. Ada beberapa orang yang telah kita baptis, itu semua itu kepercayaan Tuhan loh. Karena begini, jiwa-jiwa itu adalah milik kesayangan Tuhan. Nah, apa yang Tuhan mau dalam pelayanan ini? Nah, perhatikan. Tuhan sudah mengorbankan dirinya
Dia datang menjadi manusia. Coba. Nanti coba saudara baca Matius terakhir itu. Waktu Tuhan Yesus ditangkap itu, coba. Allah yang menciptakan langit dan bumi ditempelin loh. Diludahi. Tadi saat terusikan itu. Dipukul. Ya. Dipukul. Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, menciptakan cakrawala. Jadilah bintang, jadilah cakrawala, jadi semuanya dengan firman-Nya dikatakan. Tetapi ketika dia menjadi manusia, coba perhatikan baik-baik. Ya. Dia merelakan dirinya ditinju, coba. Dipukul oleh ya, pengawalnya imam besar itu, coba. Itu Tuhan kita. Dia merelakan dirinya, kenapa? Karena dia mengasihi kita. Dan apakah cukup sampai di situ aja dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita? Tuhan mau supaya ada kesatuan. Tuh. Makanya saya mau kasih tahu ya, gini, orang yang nggak mau bersatu adalah orang yang tidak mengenal tubuh Kristus, pengorbanan Tuhan. Benar sih? Benar. Orang yang nggak mau bersatu adalah orang yang tidak mengenal pengorbanan Tuhan. Karena apa? Tuhan bilang kita walaupun banyak tetapi adalah satu. Kalau saudara nanti baca ya, doa Tuhan Yesus sebelum disalib itu, sebelum ditangkap itu, Yohanes 17 nanti baca. Aku mau supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan itu mau tuh kita satu. Bagaimana mungkin kita bisa bersatu dengan gereja-gereja yang lain kalau kita di dalam saja mulai nggak bersatu? Karena begini, kesatuan itu adalah kesukaan Tuhan. Sama-sama bilang kesukaan Tuhan. Kesukaan. Ayo coba kita lihat yuk. Saudara biar lihat. Nih, Mazmur 133. Mazmur 133. Tuhan senang banget sama kesatuan. Ya. Sudah dapat? Nyanyian ziarah Daud, ya. Ya, nyanyian menuju ke tempat yang tinggi. Ziarah itu ya, perjalanan ke tempat yang tinggi itu artinya. Tempat yang tinggi itu menuju bait Tuhan. Bait Tuhan itu di Yerusalem. Ya, di Yerusalem itu menaik gitu. Jadi ziarah itu ya, dia menaik ke tempat yang tinggi. Ya, ada bahasa Ibrani-nya tapi lupa saya. Ya, nyanyian ziarah Daud. Ya, perhatikan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Ayat 2 dan ayat 3 ini pondasinya adalah ini. Dasarnya ayat 2 dan 3 itu terjadi, pengurapan terjadi, berkat Tuhan terjadi, bahkan kehidupan yang kekal terjadi. Pondasinya itu ini. Sungguh apa? Alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Baru ayat ke bawahnya itu pengurapan mengalir, berkat mengalir, kehidupan kekal, hidup untuk selama-lamanya itu terjadi. Amin, saudaraku. Tuhan bilang alangkah, lihatlah. Kalau bahasa lainnya tuh, perhatikanlah baik-baik, lihatlah. Alangkah baik dan indahnya. Ya. Alangkah baik dan indahnya. Kalau apa? Kalau apa? Saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara diam bersama ini bukan begini. Diam bersama ini bukan kayak gini. Kita ketemu sebentar lalu pulang, bukan. Diam bersama itu artinya tinggal bersama. Tinggal seperti dalam satu rumah gitu loh. Ya. Hidup bersama. Nah, itu rukun, itu hidupnya yang maksudnya tinggal bersama itu, ya. Ya. Diam bersama itu artinya tinggal bersama.
Hidup bersama itu bukan hal yang sementara, saudaraku sekalian. Bukan yang sementara. Seperti keluarga. Perhatikan coba baik-baik. Ada nggak kita sama keluarga kita? Aku nggak mau lagi sama kamu. Aku nggak mau anggap lagi kamu bapak saya. Aku nggak mau menganggap saudara saya. Padahal kita mempunyai satu rumah, nggak ada rumah yang lain. Ya, nggak bisa begitu, bukan seperti itu. Tetapi tinggal bersama. Amin, saudaraku. Ya, bukan diam bersama seperti sekedar lewat begitu, bukan seperti itu. Nah, coba kita perhatikan. Tuhan mau supaya kita menjadi satu, sama seperti tubuh. Punya anggota, banyak anggotanya tapi satu tubuh. Amin, saudaraku. Tuhan tuh mau seperti itu. Tuhan tuh mau barigas penuaian itu seperti itu. Amin, saudaraku. Karena firman Tuhan bilang alangkah baik dan indahnya. Sungguh-sungguh loh, kesatuan itu menyenangkan hati Tuhan. Siapa? Sini Pak Kevin. Iya Pak. Iya. Sini nggak apa-apa. Sini. Ya, sini ya. Nah, Tuhan itu mau tuh seperti itu. Kesatuan itu seperti itu. Tinggal bersama. Tahu nggak artinya tinggal bersama? Mempunyai ikatan yang kuat. Benar nggak? Bagaimana orang yang mempunyai tinggal bersama nggak mempunyai ikatan emosi yang bersama yang kuat? Amin, saudaraku. Amin. Nah, tetapi bagaimana kesatuan seperti apa yang menyenangkan Tuhan itu, dan bagaimana caranya supaya bisa terjadi kesatuan itu? Kan pertanyaannya begitu, benar nggak? Kesatuan seperti apa sih yang Tuhan mau itu? Dan bagaimana caranya? Yang indah itu, yang di hadapan Tuhan yang indah itu seperti apa sih? Coba kita lihat, kita lihat. Filipi 2 ayat 1, sebelum kita berjamuan kudus ya. Karena perjamuan ini mempersatukan kita, saudara. Ya. Ini supaya kita mengerti arti dan kuasa perjamuan kudus itu. Ya. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Saya bacakan untuk kita ikuti semuanya. Ya. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Sudah dapat katakan amin? Amin. Sini Pak Kevin, sini. Jadi tuh kosong. Di sini dekat Pak Ada yang kosong nih Pak Kevin, dekat Pak Anu. Dekat Pak Tina nih, dekat Pak Timothy. Nah, firman Tuhan bilang gini, Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Saya bacakan untuk kita ya. Perhatikan baik-baik. Sudah dapat katakan amin? Jadi karena dalam Kristus apa? Ada nasihat. Di dalam Kristus itu ada nasihat. Kalau nggak ada nasihat itu bukan di dalam Kristus. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat. Di dalam Kristus ada nasihat. Di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Di dalam Kristus ada persekutuan roh. Di dalam Kristus ada kasih mesra. Di dalam Kristus ada belas kasihan. Nah, ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Apa katanya? Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Coba perhatikan. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan sang mengambil rupa seorang hamba,
dan menjadi sama dengan manusia 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah, sekali lagi, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saya bacakan ini semuanya supaya kita mengerti, ya. Ya, judulnya aja sudah nasihat supaya bersatu. Kenapa bisa bersatu? Karena begini. Inilah kehendak Tuhan. Di dalam Yesus ada nasihat. Ya. Ada penghiburan kasih. Ya. Ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi kalau kita nggak punya belas kasihan, itu bukan di dalam Kristus. Jadi kalau kita nggak ada persekutuan roh, itu nggak di dalam Kristus. Itu namanya persekutuan kedagingan. Amin, saudara. Ini firman Tuhan yang catat loh. Di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Perhatikan tadi firman Tuhan di Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya, itu suatu kesukaan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Apa katanya? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amin, saudaraku. Itu berbicara tentang kesehatian, kesatuan, kerukunan, saudaraku. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bukan kita tidak mempunyai pendapat loh, ya, bukan kita tidak punya hak bicara, bukan begitu. Amin, saudaraku. Tetapi kita mempunyai pikiran yang sama, mempunyai tujuan yang sama, mempunyai visi yang sama. Coba perhatikan. Kalau kita tidak mempunyai tujuan yang sama, perhatikan, kita akan gampang buyar. Karena firman Tuhan bilang, tanpa visi menjadi liarlah rakyat. Amsal 28 itu bilang begitu. Kita mempunyai visi yang sama. Apa itu? Mempermuliakan Tuhan dan menuai jiwa-jiwa. Nah itu, kita harus bersehati. Untuk apa? Ya, kalau kita mau melihat berkat Tuhan dan kehidupan untuk selama-lamanya, saudaraku, kita harus bersehati, mempunyai tujuan yang sama. Tuhan gak bekerja loh, mohon maaf ya. Tuhan gak bekerja sama orang yang suka terpecah-pecah, enggak. Yakin aja. Nggak ada dalam kamusnya, di dalam kamus kerajaan Allah, Tuhan senang sama yang terpecah-pecah. Nggak dapat bagian apa-apa. Karena firman Tuhan, ya, supaya kita bersatu. Kalau terpecah-pecah itu bukan bagian Tuhan, bukan bagian kita. Amin, saudaraku. Mempunyai tujuan yang sama. Untuk apa Tuhan mengorbankan dirinya? Bukan hanya menebus kita dari dosa kita, bukan. Bukan hanya untuk menanggung penyakit kita saja, bukan. Lebih dalam lagi, supaya kita menjadi supaya apa? Kalau saudara baca nanti Yohanes 17 itu, supaya dunia tahu. Supaya dunia tahu. Tapi kalau hati kita bukan hati yang ingin bersatu, saudaraku, ya, saya nggak bilang kalau saudara memberontak sama gereja, bukan begitu, bukan begitu, bukan, jangan sampai terlalu dalam, ya, pikiran yang lain. Kalau nggak bersatu dengan kita, itu adalah pemberontak. Itu urusan Tuhan yang menilainya, kan? Siapa yang tahu? Sedalamnya hati, sedalamnya laut dapat
Yuk, sedalamnya hati manusia siapa yang tahu? Only Jesus. Sama-sama katakan only Jesus. 1, 2, 3. Kurang apa lagi barigas semua ente? Ya. Bahasa Jawa sudah, bahasa Dayak sudah, bahasa Inggris apa lagi? Ya. Karena begini, hati kita harus bersatu. Bagaimana caranya supaya kita mempunyai kesehatian, satu tujuan, satu apa namanya, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Coba, emangnya gampang Bapak Ibu? Kita mempunyai latar belakang yang berbeda-beda loh. Ya, sukunya aja udah beda. Benar nggak? Garis keturunannya sudah beda. Ya, memang sama dari Adam dan Hawanya sama. Ya, sudah beda-beda. Modelnya aja udah berbeda-beda. Amin, benar nggak saudaraku sekalian? Memangnya bisa sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan? Bisa nggak? Nih saudara, hanya bisa itu terjadi dengan dicatat baik-baik, dengan kerendahan hati. Itu makanya saya semakin mengerti. Allah menentang orang yang congkak, Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendahan. Saya semakin mengerti. Tanpa kerendahan hati ya nggak bisa. Nih, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian Yesusnya. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita nggak bisa. Saya kalau mau menerima Lindro, saya yang harus rendah hati menerima dia. Bukan dia yang saya tuntut untuk menerima saya, enggak. Bukan begitu sistem kerajaan Tuhan, bukan begitu. Kita betul-betul harus merendahkan diri kita, menahan keinginan hati kita, gengsi kita, menghancurkan itu semua. Karena apa? Karena Tuhan Yesus juga telah melakukan hal yang sama. Amin, saudaraku. Ya, taruhlah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Tuhan Yesus. Apa pikiran dan perasaannya? Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dia merendahkan dirinya. Itu makanya kalau kita bicara tentang kesatuan, kesehatian, tanpa kerendahan hati, saudara, mohon maaflah. Mohon maaf. Kita hanya cuap-cuap. Kita tidak menghargai lagi yang namanya perjamuan kudus. Karena apa? Karena Tuhan sudah merendahkan dirinya sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Tahu saudara artinya mati di kayu salib? Mati yang paling hina di zaman Romawi. Hukuman mati yang paling hina. Tuh. Kalau kita nggak mengerti ini, makanya perjamuan kudus itu bukan hal yang ya, aku diampuni dosaku, aku ditebus Tuhan, aku diselamatkan Tuhan. Ternyata bukan untuk diri kita sendiri saja. Amin, saudaraku. Amin. Ternyata perjamuan kudus itu mengajar kita untuk bersatu satu dengan yang lain. Itulah sebabnya firman Tuhan bilang, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku apapun yang mereka minta. Jika 2 orang sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Kenapa orang 2 itu bisa bersepakat, bersatu, meminta? Karena ada kerendahan hati. Ini semakin nyata dalam pelayanan kita loh. Amin. Kita diajar Tuhan untuk semakin bersatu. Permintaan kita dijawab Tuhan nggak? Saya mau tanya. Dijawab Tuhan. Mohon maaf ya. Siapa yang bisa menggerakkan hati manusia kalau bukan Tuhan? Makanya kita tetap bersehati, bersatu meminta tanah dan bangunan itu yang sudah Tuhan janjikan. Kita bersatu, bersepakat untuk pelayanan ini betul-betul dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru, bahkan yang lama juga. Karena itulah tujuan kita, nggak ada yang lain kok. Saya udah bilang kan kemarin-kemarin,
Tujuan kita bukan gedung ibadahnya, bukan. Tuhan Yesus dulu nggak didirikan bangunan yang lain tuh, selain bait suci itu ada. Tuhan nggak bikin tandingan bait suci, benar nggak? Tuhan tuh di padang-padang. Tetapi bukan berarti Tuhan nggak berikan kita bangunan dan tanah dan bangunan. Datang sendiri, benar nggak? Saudara, waktu Bapak itu ngomong sama saya, saudara jangan kira saya nggak ketar-ketir loh. Saya mau diletak di mana muka saya ini Tuhan. Waktu saya lihat Bapak itu duduk di situ, kami turun dari mobil. Weh Ma, Bapak itu saya saudara ketar-ketir loh menghadapi itu sebenarnya. Karena sudah dipatok-patok, tanah semua udah dipatok-patok. Jadi bagaimana katanya? Ini mau saya bangun perumahan di belakang 5 hektar. Jadi bagaimana pelayanan kalian di sini? Saya diam, saya telan mungkin dari liur saya kalau nggak salah sedikit. Masih cari tanah Pak, kami masih tetap cari tanah memang. Iya, masih tetap. Tadinya kami itu mau lihat tanah yang ditawarin Bapak Ona. Di depan itu katanya masuk ke dalam. Saya lihat, oh my God, Tuhan kecilnya jalannya ini saya bilang. Waktu saya di situ, saudara salam. Shalom, shalom. Saya pegang bahunya itu saudara sekalian kayak gini kan. Memang kurus waktu itu agak itu. Kalau saya kan model Pak Gembala juga. Apa Pak Gembala yang niru saya atau saya niru Pak Gembala? Saya bilang begini saudara sekalian. Saya bilang salam, salam. Saya salam. Saya bilang dulu gini. Saya pegang bahunya. Gimana Pak, sehat kan? Baru dia ngobrol seperti bagaimana pelayanan di sini? Ya kami masih tetap cari tanah. Saudara, saya rasanya kalau ditanya kayak gitu, hati saya oh my God. Sebentar lagi kami akan mencari tempat yang baru. Benar nggak saudara? Udah Pak Timothy dan rekan-rekan mengecor lantai. Tapi saudara sekalian, gini aja katanya. Biar saya yang bangunkan. Bukan bangunkan. Biar saya yang siapkan bangunan gerejanya. Biar saya siapkan bangunan gereja. Tadinya dibilang di sini, kata di tempat itu juga. Tadinya dibilangnya begitu, di tempat itu juga. Di tempat kita ibadah itu. Biar saya yang siapkan katanya. Biar saya yang bangunkan. Malah disebutkannya lagi ukurannya sekian kali sekian sama pastorinya. Saudara, waktu dia bilang begitu, baru mata saya bercahaya. Muka saya nggak malu lagi. Saya tatap wajahnya, tatap matanya, dia tatap mata saya. Kalau begitu salaman dulu kita Pak. Dalam nama Yesus. Salaman kita kan? Saudara, saya mau bagikan ini bahwa gereja ini Tuhan yang diri. Makanya kita minta sama Tuhan. Ukurannya saya bilang sama Tuhan, minimal yang 500 tempat duduk lah Tuhan, yang kapasitas minimal 500 longgar. Kok dalam hati saya gini, kekecilan yang kau minta itu. Tapi kan bukan kita yang bangunnya. Amin, saudara. Masa kita mau mengatur? Kecuali dia yang minta, benar nggak saudara? Bagusnya kurang berapa Pak? Saudara, ini saya ini orang yang sudah biasa sudah biasa dengar janji manusia. Dan saya biasa tidak memegang janji manusia. Saudaraku, saya begitu dengar janji manusia, saya nggak terlalu simpan di hati, enggak. Karena saya harus menjaga hati, benar nggak? Jangan nanti kecewa sama manusia, akhirnya kecewa sama tuh, jadi benci sama orang, enggak. Tetapi saya berdoa setiap pagi, setiap waktu, Tuhan jamah hatinya, jamah hati istrinya Tuhan.
Jamah hati anaknya, menantunya, cucunya, jamah Tuhan. Semua yang coba membatalkannya, coba menghalangi, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolonglah supaya dia segera membangunkannya. Saya doa sama Tuhan begitu. Tolong Tuhan supaya dia segera membangunkannya di tanah, di posisi yang tepat, yang sesuai di hati Tuhan itu. Bukankah kita sudah berdoa bersama-sama bersati, amin? Amin. Apapun yang diminta mereka akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Coba lihat, kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Coba. Itu makanya sungguh alangkah baik dan indahnya kalau saudara diam bersama atau tinggal bersama. Barigas penuaian ini adalah rumah. Tinggal bersama dengan rukun, dengan bersatu. Kalau terjemahan lainnya, dengan bersatu, in unity. Saya bukan bilang gereja yang lain enggak, bukan Tuhan yang mendirikan, enggak, bukan begitu juga. Tetapi coba lihat pekerjaan Tuhan. Makanya kita harus bersatu membela ini di hadapan Tuhan. Karena yang kita rindukan adalah jiwa-jiwa, nggak ada yang lain. Bukan nama baik Daniel Sinaga, apa? Saya udah bilang kita ini kan sebentar aja hidup di muka bumi ini, benar nggak Bu? Sebentar aja kita. Apa yang kita mau tinggalkan untuk generasi berikutnya? Kan kita udah berbicara tentang warisan kemarin kan? Imanlah yang kita wariskan. Mau wariskan harta. Satu malam bisa habis harta. Bisa habis. Sudah banyak terbukti kok. Aneh saudaraku. Tetapi ingat, Tuhan mengorbankan dirinya karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Roti yang satu itu apa? Tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah, yang sudah tercabik-cabik untuk kita. Supaya apa? Supaya kita nggak terpecah-pecah lagi, supaya kita menjadi satu. Bagaimana kita mau menjadi satu dengan gereja yang lain, dengan gereja-gereja yang lain, kalau kita di dalam saja tidak mempunyai kesatuan? Ingat, kesatuan bisa terjadi dengan kerendahan hati. Nggak ada yang lain, Bu. Dengan ketaatan, sama seperti Kristus, ya, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Coba kita bisa bersatu, coba. Aduh, masuk akal gak sih? Saya dari Sumatera, ya, tahun 2007 pindah ke sini, ya kan, bulan Mei. Pak Tina, coba, siapa sangka bisa bersatu dengan Pak Tina? Coba, saya mau tanya. Orangnya pendiam, datang ke gereja, pulang dan pergi begitu saja. Kau datang dan pergi. Lagu tembang kenangannya besti kita dulu. Coba, Bapak Timothy, aduh pendiam banget. Jangan lihat Pak Timothy-nya sekarang ya. Dulu cuma Pak Timothy aja yang saya kenal. Akhirnya kami persekutuan bareng. Saudara jangan menilai Pak Timothy segini udah banyak berubah, enggak. Oh, dulu Pak Timothy kecah. Siapa lu, siapa gue? Ya. Tapi sekarang coba kita dipersatukan Tuhan. Coba silindro akhirnya dikirim Tuhan, coba. Ya. Coba Ibu Siros, coba. Waduh, kita bisa bersama-sama. Yang lebih indahnya lagi, kita bisa bersama dengan Mami. Coba. Dalam pelayanan ini, itu makanya kita harus bersatu bersati. Coba, makanya Mami nanti tetap doain kami ya, Mi. Ya, tetap doakan supaya Tuhan membela pelayanan ini. Ya. Wow.
Tuhan mengorbankan tubuhnya supaya kita menjadi satu. Betapa alangkah baik dan indahnya kata firman Tuhan, bila saudara tinggal bersama, diam bersama dengan sehati, dengan bersatu. Wow. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Ini saudaraku. Makanya Tuhan menentang orang yang sombong, orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah. Oh, haleluya. Itulah rahasianya perjamuan kudus. Makanya Tuhan bilang, lakukanlah ini menjadi peringatan akan Amin, saudaraku. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya bilang sama Tuhan, jiwa-jiwa. Amin, saudaraku. Amin. Siap bersatu? Siap perjamuan kudus? Artinya kita siap menjadi satu. Siap bersehati. Siap merendahkan diri satu dengan yang lain. Ya. Jadi begini, bukan kita tidak punya pendapat atau pemikiran yang lain, bukan begitu. Tetapi walaupun kita punya pendapat yang lain, kita mempunyai satu tujuan, satu visi. Jiwa-jiwa harus diselamatkan. Amin. Makanya kita mau bersama-sama bergerak dalam kuasa Roh Kudus untuk memenuhi jiwa-jiwa. Nggak ada yang lain kok, nggak ada. Semuanya karena Tuhan. Amin. Kita siapkan hari kita mau berjamuan kudus. Haleluya. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan. Teguhkan atas setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk bersehati, bersatu, saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Karena Engkau yang berkata, alangkah baiknya dan indahnya bila kami bersehati, bila kami satu. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersepakat. Kami mau nama Tuhan dipermuliakan. Dalam kesehatian, dalam kesatuan kami mau banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan kami mau Tuhan, tanah dan bangunan gereja, gedung gereja mau dibangun dengan segera. Jiwa-jiwa yang baru Tuhan antarkan, untuk mereka menjadi murid Tuhan, mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak ada menjadi ada, di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Hamba berdoa untuk roti dan anggur ini Tuhan Yesus. Urapi tanda persekutuan kami dengan tubuh dan darah. Engkau yang berfirman, Engkau yang katakan, supaya kami melakukan ini menjadi peringatan akan Engkau Tuhan, akan pengorbanan-Mu untuk keselamatan kami, untuk kesatuan kami. Demi nama Yesus, urapilah Tuhan. Biarlah kuasa tubuh dan darah-Mu itu mengalir atas hidup kami, bahkan atas semua keluarga kami yang kami kasihi. Mereka semua mengalami jamahan Tuhan dengan kuasa tubuh dan darah Yesus. Terlebih kami di balik penuaian menjadi bersehati, kuat bersatu, supaya nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, urapilah roh di dalam diri. Ada kuasa dalam
Sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mengangkat roti ini sebagai tanda persekutuan dengan tubuhmu Tuhan. Tubuhmu yang sudah tercabik-cabik untuk menanggung semua penderitaan kami, semua sakit kami. Demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang sudah kau serahkan untuk kami. Dalam nama Yesus kami terima roti ini tanda persekutuan dengan tubuh Yesus. Mari kita makan roti ini dalam nama Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur itu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat tinggi-tinggi. Kita angkat tinggi-tinggi anggur ini. Tuhan, anggur ini adalah lambang persekutuan kami dengan darah, dengan nyawa, dengan darahmu yang sudah tercurah di kayu salib. Untuk pengampunan kami, untuk kelepasan kami, pembebasan kami dari perbudakan dosa, dari semua kutuk keturunan, kutuk apapun namanya. Tuhan membebaskan kami dari kutuk perbudakan dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kami, karena darah Yesus telah menyucikan kami, telah lunas membebaskan kami dari perbudakan dosa. Mari kita minum darah Yesus. Dalam nama Yesus kami terima anggur ini sebagai persekutuan dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Darah Yesus, tubuh Tuhan Yesus mempersatukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk darah dan tubuhmu Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus untuk Mami di tempat ini Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus berkati Mami, demi nama Yesus. Berikan Mami kekuatan yang baru, kesehatan yang baru dalam nama Yesus. Segala roh, jiwa dan tubuh Mami dalam nama Yesus. Tolong dia Tuhan, berikan panjang umur untuk melihat anak cucu menantunya diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan, untuk melihat kemuliaan Tuhan atas gereja-Mu Tuhan, atas gereja-Mu pada semuanya. Berkati Mami Tuhan, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Jadilah sembuh Mami, jadilah kuat, jadilah sehat. Dalam nama Yesus, oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, Mami sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mami doa untuk kami ya, Mami doa. Haleluya. Doa nih, doa. Tuhan Yesus, kita lihat peranan suami. Oh ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati mereka. Ya. Kau panggil mereka, kau pilih, ketuakan mereka menjadi anak. Ya Tuhan. Urapi mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Dengan pengurapan yang khusus daripada Tuhan. Agar di mana saja mereka berdamai, jiwa-jiwa dengan Oh, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Terima kasih Tuhan. kuasa dan kesulitan buat mereka dalam Amin. nama Dalam nama Yesus. Yesus. Makasih
banyak Tuhan Yesus. Makanya mereka lebih heran dan luar biasa lagi. Dalam nama Yesus. Ya. Anak-anak mereka diberkati, keluarga mereka diberkati. Apapun usaha kerjaan mereka diberkati. Amin dalam nama Yesus. Segala yang mereka kerjakan semuanya betul berhasil. Makasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu doa ini ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan mereka Tuhan, Engkau punya ikatan mereka dan Engkau teguhkan mereka menjadi Oh, anak. haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Agar di mana saja mereka berada, mereka telah bersama-sama dengan mereka. Ya, dalam nama Yesus. Memberkati mereka dalam nama Yesus. Ya. Makasih Tuhan, kami menyerahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau panggil, Engkau perintahkan mereka menjadi anak Tuhan. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Makasih banyak Tuhan. Engkau pakai mereka dan Engkau rapi mereka dengan alat yang Tuhan Yesus. Pada Tuhan dalam nama Ya. Tuhan Yesus. Makasih banyak Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih ya, Nek. Silakan kalian duduk. Ya. Yuk kita tutup dulu ya. Ada kuasa dalam Kami bersyukur, berterima kasih buat lawatan Tuhan di tengah kami sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih cinta Tuhan begitu nyata dalam kehidupan setiap kami sehingga kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Kau tidak pernah meninggalkan kami. Itu janji firman-Mu Tuhan. Untuk kami pergi menghasilkan buah-buah yang kekal itu boleh ada melalui kehidupan kami. Dan Tuhan selalu menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih untuk pertemuan kami malam hari ini. Untuk perjamuan tubuh dan darah Kristus yang kami boleh nikmati. Tuhan terima kasih. Siapakah kami ini Tuhan? Kami orang cemar, orang berdosa, tetapi Tuhan pilih kami, Tuhan angkat kami, Tuhan selamatkan kami untuk boleh melayani Tuhan. Terima kasih untuk Caritas Penuaian. Terima kasih untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Untuk pribadi kami, rumah tangga kami Tuhan. Kami mau serahkan lebih lagi ke dalam tangan Tuhan. Yang kami percaya kalau kami hidup hari ini adalah untuk berbuah-buah yang lebat, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk keluarga di tempat ini. Terima kasih untuk Mami Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan masih boleh membawa dia boleh ada sampai hari ini. Karena ada pekerjaan besar yang Tuhan mau nyatakan melalui hidup Mami, melalui anak, cucu, menantu, dan cicitnya semua Tuhan. Kami berdoa supaya damai sejahtera Tuhan melingkupi Mami, bahkan keluarga besar di tempat ini. Anak, cucu, menantu, bahkan cicit semua diberkati. Diberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Dan segala usaha pekerjaan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Segala keputusan dan tindakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan biarlah hati Tuhan disenangkan melalui keluarga di tempat ini. Kami bersyukur, biarlah Tuhan terus memegang Mami, memberikan dia kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Akan kami berdoa supaya sungguh apa yang Tuhan mau Tuhan kerjakan melalui kehidupan keluarga besar di tempat ini Tuhan genapi. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami berdoa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Tuhanlah satu-satunya yang mampu memegang kehidupan kami dengan sempurna. Dalam nama Yesus yang berkuasa, biarlah digenapi seluruh rencana
rencana Tuhan atas kehidupan rumah tangga kami, anak-anak kami, cucu menantu kami, hidup kami di dalam kebenaran Tuhan, dalam takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih, taruhkan kesehatan di antara kami semua, saling merendahkan diri satu sama lain, karena kami percaya berkat-berkat Tuhan, bahkan kehidupan yang kekal itu menjadi bagian kami ketika kami mau bersama-sama sehati di dalam Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kami berdoa biarlah kami boleh menghidupinya, apapun keadaannya, apapun tantangannya di depan. Kami percaya Tuhan menolong kami, memampukan kami. Sekali lagi berdoa bagi tanah dan bangunan, bagi Barigas Pelayan. Tuhan, terima kasih. Kalau bukan karena Tuhan, maka tidak ada satupun yang boleh ada, Tuhan. Kami percaya Engkau lah yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dan perlukan. Bahkan secara rinci, secara detail, Tuhan tahu kapasitas tanah, bangunan, dan fasilitas yang kami butuhkan. Oleh sebab itu taruhkan dalam hati Bapak Kennedy, keluarganya, istri, anak, menantu, dan cucunya, supaya apa yang Tuhan tetapkan lewat mereka itu boleh digenapi bagi gereja Barigas Penuaian. Segala sesuatu yang coba merintanginya, yang coba mengganggu, yang coba mengacaukan dia, bahkan mencuri berkat Tuhan bagi gerejamu, kami sepakat, kami ikat, kami tolak, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Keluar dari bagi dalam nama Yesus. Siasat-siasat, tiap-tiap orang jahat, kami patahkan, kami batalkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tempat itu Tuhan dikuduskan, disucikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa akan banyak Tuhan hantarkan untuk gereja memulihkan, untuk kami bawa kepada Tuhan dan Engkau disenangkan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk persekutuan kami yang indah malam hari ini. Kami juga bersyukur kalau hari ini Mama Tina berulang tahun. Terima kasih karena kemurahan Tuhan yang menuntun dia boleh hidup, boleh ada. Kami percaya Tuhan yang memakai dia lebih heran lagi untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, bahwa dia melayani Engkau Tuhan dengan lebih lagi dalam nama Yesus. Bersama suami, anak-anak, dan semua keluarga besar, mereka sehati sepikir untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk kesehatannya, berikan dia umur panjang, sehat, kuat, dalam nama Yesus yang berkuasa. Bahkan Tuhan nyatakan visi-Mu, apa yang Tuhan mau melalui pelayanan Barigas Penuaian di mana Mama Tina ada. Dia boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan percayakan hal yang lebih lagi. Dan biarlah Tuhan Yesus di tengah keluarga rumah tangga Mama Tina ada damai sejahtera, ada sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, gereja-Mu di tempat ini kami bersama-sama bersyukur. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah yang kudus. Setiap kendaraan yang kami pakai menuju rumah kami atau tempat kami masing-masing, Tuhan sertai. Jauhkan mara bahaya dan celaka. Dan biarlah kami boleh berkumpul dengan keluarga kami dengan penuh sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Bagi-Mu segala hormat, pujian, dan kemuliaan kekal selamanya. Kita yang sama-sama percaya katakan.